orang itu pandai, ilmunya sudah langit, tapi tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Namanya kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliyaillahi arifin, khususan ila hadrati Al-Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ali silsilatihi syai'un lillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amatan syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah. Khususan jamaah majelis taklim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada siyama ramadhana ala ummati khairil bariyah kama farada siyama ala jami'il umamil madiyah fi syara'i'is samawiyah wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa rahmatan lil ummatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa taqsuruna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar amiftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhdar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Perumahan Bukit Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Pagi ini kita bersama-sama bisa hadir berkumpul di Masjid Nurul Iman Perumahan Bukit Harapan ini. Semata-mata kita ini memenuhi hak ubudiyah atau kewajiban kita kepada Allah berupa yaitu ibadah mahdho, sholat fardu subuh. Sekaligus ibadah mahdho saat ini kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan saat ini kita masih ada di sepertiga awal atau 10 hari pertama kita menjemput janji Rasulullah SAW. Ramadhana awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan itu pada awalnya penuh dengan rahmat. Profesor Dr. Mahmud Saltut, mantan rektor Universitas Islam tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar Kairo, mengatakan bentuk rahmat Allah yang diturunkan Allah pada awal-awal bulan Ramadan itu ada 2 macam. Pertama, rahmat Allah bentuknya yaitu nasrum minallah. Segala bentuk kebaikan itu oleh Allah dimudahkan atau mendapatkan pertolongan dari Allah. Contohnya ini, orang itu ke masjid lebih terdorong gampang di bulan Ramadan daripada bulan yang lain. Di mana-mana sama seperti ini. Kemudian yang kedua, kata Profesor Mahmud Saltut, yaitu rahmat Allah dalam wujud yang disebut fathum minallah. Segala bentuk perjuangan itu oleh Allah, momentumnya di bulan Ramadan ini diberi oleh Allah kemenangan. Karena itu maka hakikatnya puasa itu adalah perang mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita ingat Ramadan awal rahmah, insya Allah kita ini ditolong Allah untuk bisa jadi kuat. Dan semoga sampai berakhirnya bulan Ramadan ini kita mampu belajar, menguasai, mengendalikan hawa nafsu. Nah, kitab Al-Hikam ini termasuk yaitu kitab yang isinya menjernihkan hati. Lah nafsu itu tempatnya di dalam hati. Mari langsung ngaji. Tapi biasanya kan tabarukan doa sanadun Al-Quran. Di bulan Ramadan ini termasuk bulan nuzulul Quran. Monggo biar tidak kehilangan keberkahannya Al-Quran. Mari bersama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Allahumma raghna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, langsung kita lanjutkan kajian pembelajaran kajian kitab Al-Hikam atau Iyah. Sekarang masuk materi kajian nomor 91. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala muallif Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Al-arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Al-arifu, orang yang arif, seseorang yang sudah makrifat kepada Allah, la yazulu tiraruhu, selalu merasa butuh kepada Allah. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu, dan hanya merasa tenang jika bersama Allah. Kalam hikmah nomor 91 ini akan, yaitu kita diberitahu kitab Al-Hikam. Ciri-cirinya orang itu sudah makrifat kepada Allah. Apa sih makrifat itu? Kita kan kadang-kadang tergoda. Makrifat itu artinya orang yang sudah mengenal Allah. Apa sekian lama ini kita belum kenal? Nah, jangan terlalu yaitu GR dulu. Yang dimaksud mengenal Allah itu apa? Mengenal Allah itu bisa mengenal yaitu hakikatnya Allah. Ini intinya ngaji kitab Hikam. Karena manusia itu apabila kita sama-sama tahu diri, introspeksi diri, akhirnya mengenal Tuhannya diri. Orang itu hidup seperti lapisan sebuah kue. Kan ada namanya kue lapis gitu ya. Lapisan paling bawah. Dan kita harus jujur. Wong saya yang jadi ustadz, jadi kiai saja masih merasa paling bawah. Lapisan orang awam. Orang apa? Awam. Awam itu secara umum ya mayoritas. Manusia itu ya orang awam. Tapi karena ada perintah Allah disuruh ngaji, disuruh belajar, disuruh mencari ilmu. Saya tak itu ya, mengingatkan kembali supaya jamaah ngaji saya di Masjidul Iman ini lama-lama menjadi paham. Di dunia ini ada dua masalah, sama-sama dibutuhkan manusia.
Cuma istilahnya beda. Satu namanya harta, kedua namanya ilmu. Setiap manusia butuh itu kedua-duanya itu. Karena ini perangkat hidup. Harta dan cuma istilahnya itu beda. Kalau ilmu itu dicari. Kalau harta itu dijemput. Saya kan sering ngomong gini. Ini yaitu resapan ngaji kitab Al-Hikam. Kenapa kok beda? Karena ilmu itu bukan jatah hidup. Tapi kalau harta itu sama dengan nyawa, jatah hidup. Setiap orang yang merasa masih bernyawa berarti punya harta. Punya jatah namanya harta. Makanya kalau kita ngaji tauhid, tidak boleh orang itu seperti kehabisan harta. Aku saiki wis pailit bangkrut terus gak duwe apa-apa. Ngomong begini ini salah. Secara kasat mata memang orang bisa kehilangan apa yang pernah dimiliki. Tetapi jatah hidup tidak hilang. Ada orang pensiun dari satu profesi, maka kegiatan kedinasannya ini sudah berhenti. Tetapi jatah harta yang diberikan Allah tidak berhenti. Makanya jangan jadi orang itu gampang kecil hati. Mungkin aku wis tuwa, wis gak koyo nom biyen, wis gak iso nyambut. Gak iso nyambut gak itu betul. Tapi kalau ndak merasa punya jatah namanya harta itu salah. Mari hati-hati. Ungkapan ucapan itu berubah menjadi doa. Kalau panjenengan itu kok senengane ngersulah, berarti nasib sampean ini nasib soro. Coba, kan tiang ini pun gini kalau sudah ketemu sesama manusia, ngersulohe ambek syukure akan si jujur. Sambate ambek syukure banyak mana? Coba, wong gak duwe-duwe ambek duwe padha ketemu nih. Biasanya wong duwe ketemu ngoten niku ndudono duwe mboten. Tapi nek wong gak duwe duit ketemu biasanya sambat mboten. Loh. Kenapa kalau punya kok gak diberitahukan, kalau enggak punya kok ini jeleknya manusia. Quran bunyi itu. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit di antara hambaku kata Allah yang bersyukur. Makanya saya gak cerita. Beberapa awal Ramadan saya ngisi kajian-kajian, saya cerita. Besok ini kabar dari Rasulullah ya. Dan sampean harus percaya. Kalau dari Rasulullah nggak dipercaya atau diragukan, Islam sampean belum bagus. Kalau tidak dikatakan rusak. Kan orang itu kalau sudah ngaku beriman kepada Allah, ya menerima firman Allah. Kalau orang itu sudah beriman kepada Rasul-Rasul Allah, termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi, ya kita harus menerima apa yang pernah diucapkan Rasulullah. Jadi manusia istimewa itu begini. Besok nek mati wis ngumpul di padang mahsyar, kita ini dirahmati Allah bisa kumpul ketemu dengan Rasul. Amin Allahumma. Saya bayang, kita ini kan tidak pernah ketemu. Taunya cuma diceritai dengan riwayat sejarahnya Nabi Muhammad. Dan besok itu ada satu kisah yang saya pernah baca, satu literasi referensi kitab agama Islam. Ada dua golongan manusia istimewa. Mudah-mudahan ini termasuk jamaah Masjid Nurul Iman. Siapa itu? Nomor satu golongan Al-Hammadun. Nomor dua golongan yaitu Mufarridun. Nah, yang karena ini kitab ya bahasanya Arab. Apa itu?
Golongan hamadun itu golongan orang yang banyak memuji Allah dan mensyukuri nikmat Allah. Ini orang istimewa itu. Sebab di hadisnya berbunyi begini, wamanil hamadun, wahai orang-orang yang hidupnya di dunia banyak-banyak memuji Allah dan mensyukuri nikmat Allah. Itu ucapannya panggilan nida. Ono panggilan, mari kumpul. Di saat itu menurut satu riwayat yang pernah saya baca dalam hadis, Rasulullah memanggil umatnya dan panggilan itu tidak bisa didengar kecuali orang yang hidupnya di dunia seperti saat ini banyak memuji Allah, banyak mensyukuri yaitu nikmatnya, itu mendengar. Lalu panggilan itu mengajak kemana? Kita diajak masuk surganya Allah. Betapa istimewanya masuk surga bersama Rasulullah. Amin Allahumma. Makanya kita ini jangan kurang-kurang yaitu memuji Allah. Untuk pujian apa? Alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'amillah. Tangi turu moto melek isok dalam masjid itu kudu memuji Allah. Nyatane ono tangi turu melek tapi gak budal ya ono. Berarti yang sampai di majul iman ini mendapatkan rahmat Allah. Nomor 1 al-hamadun. Nomor 2 al-mufaridun. Golongan manusia yang waktu hidup di dunia yaitu banyak berzikir kepada Allah. Lah zikir kan macam-macam. Ada zikir jawareh, zikir jasad. Bisa jadi mungkin ada masjid yang wiritannya itu dikeraskan supaya jamaahnya bisa Ada yang model di Nur Iman ini yaitu enggak keras, zikir sendiri, enggak apa-apa, pokoknya zikir. Orang yang selalu ingat Allah. Ini nanti masuk golongan al-mufarridun. Itu dipanggil oleh nida panggilan untuk diajak masuk surga. Karena itu di dunia jangan lupa dua itu. Selalu ingat Allah dan selalu memuji, mensyukuri nikmat Allah. Gak usah minta masuk surga. Nanti pasti ada yang memanggil. Itulah Rasulullah SAW. Udah ya, ini pengantarnya. Di bulan Ramadan banyak-banyaklah berzikir dan banyak-banyaklah mensyukuri nikmat. Kembali ke kitabnya. Orang yang pertama tadi apa? Awam. Ilmu ini sih kurang. Tapi nggak apa-apa. Segala melok ngaji ini alhamdulillah. Biar nom-nomi sih sewargep nyambut gawe saking sergepe melok pengajian belas. Barang pensiun melok ngaji alhamdulillah. Kalau ini nggak ada jamaah ngaji hikam subuh, tapi nek mboten dino ahad, dino minggu gak gelem melok. Karena diburu waktu jam sekian harus sudah di kantor. Nah, kadang ngaji subuh itu selesainya 5:30 atau jam 6 lah paling. Itu dia merasa terburu, gak apa-apa. Akhirnya mencari yang hari ahad. Nah, dulu ndak pernah sama sekali, nggak apa-apa. Manusia itu dinilai oleh Allah bukan awalnya, tapi akhirnya. Biyen rada ndablek, apa ndablek itu? Saiki taat, gak apa-apa daripada dulu taat sekarang nom-nomane wong iki lho apik, tuweke kok tambah gak karu-karuan. Makanya mari kita itu. Nah, orang yang awam ini gara ngaji naik kelas namanya alim. Berilmu. Nah, dengan berilmu itu nanti ia berjalan dengan petunjuk ilmunya itu. Karena belajar terus, ilmunya dapat, ibadahnya meningkat. Atas izin Allah, orang ini naik lagi, namanya arif, sudah bukan alim. Dan orang yang arif itu dikatakan di dalam kitab hikam, orang yang arif, orang yang sudah mengenal Allah melalui istilah dulu saya pernah ngomong dalam kajian ilmu akidah atau tauhid, mengenal Allah itu ada 4.
Pertama, mengenal perbuatannya Allah. Lah kita kan cuma siapa Tuhanmu? Allah. Mana bentuk wujud perbuatannya? Gak ngerti sama. Sudah saya terangkan, ini paling gampang ya ini. Ma'rifatullah bi'af'alullah. Mengenal Allah dengan melihat perbuatannya Allah. Contoh nggih, yang paling gampang kan saya ngomong ini. Beberapa jam sebelum ini kita masih di rumah. Lalu sekarang posisinya sudah di Masjidul Iman. Lalu muncul pertanyaan, yang memindahkan kita dari rumah ke masjid ini siapa? Nek sampean muni, nggih kula budal-budal dhewe Ustaz, niki pasti salah nih. Manusia itu posisinya nol. Bisa terisi, itu ada yang mengisi. Ada contoh lagi. Ada contoh, biasanya kita ini enggak paham. Akhir-akhir ini kita digoda oleh nafsu. Lah iya pas iki pon bulan Ramadan, harga barang-barang lho sing ngerung wedok ini. Beras lalu hatinya kecil. Lah terus oleh di kebutuhan hidup ini. Lalu dijalani, tahu-tahu ya tertutupi pertanyaannya. Yang mengirim rezeki, yang mencukupi kebutuhan kita ini siapa? Siapa renungaken? Ini perbuatannya Allah ini. Ada contoh ibu yang suka tanam-tanam bunga di depan rumah, di teras atau di taman. Asalnya menanam biasa. Loh, setiap hari kok tambah tumbuh, tambah besar, tambah besar. Sambil merenung, nah merenung itu namanya tafakur. Loh, kembang tak tanam minggu yang lalu, sekarang sudah mulai. Pertanyaan, yang membuat berkembang ini siapa? Loh, ini namanya ma'rifatullah bi'afalullah. Sekarang contoh lagi, ma'rifatullah yaitu bi'asma'ullah. Mengenal Allah dengan mengenal namanya nama Allah, asma'ul. Contoh, satu di antara nama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih dan misalnya ada jenengan berangkat kalau di Masjidul Iman ya gak ono. Misalnya di masjid tertentu kan ada pengemis. Ada pengemis di area jalan menuju masjid. Terus sampean ke masjid bawa uang. Kemudian sampean melihat pengemis ini kasihan. Lalu sampean ambil uang, sampean berikan kepada pengemis yang ada di tepi jalan itu. Yang menggerakkan hati sampean untuk mau memberi itu adalah resapan dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Katego aku, takean. Jadi manusia ini bisa apapun itu karena yaitu ada campur tangan. Bahasa kitab iradah wa qudratillah, kehendak dan kekuasaan Allah. Kalau sudah tahu begitu, manusia itu tahu diri. Lah kalau sudah tahu diri, ia paham diri. Kalau sudah paham diri, ia akan kenal Tuhannya diri. Pertanyaan, Tuhannya diri itu siapa? Ya Gusti Allah. Yang ketiga, ma'rifatullah ya bisifatullah. Mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya Allah. Nah, sifat Allah dalam akidatul Islam ala ahli sunnah wal jamaah itu kan disebut aqaid 50. Ada sifat wajibnya Allah, ada sifat mohal atau mustahil bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah. Nah, ini kan ada ilmunya khusus itu. Kajian akidah Islam itu. Tapi kalau resapan ini ditarik ke ngaji tasawuf dalam hikam, maka sifat Allah ngumpul dalam 3, yaitu sifat secara global. Pertama namanya sifat yaitu Jalalullah. Kedua sifat yaitu Jamalullah. Apa bedanya? Jalalullah, Jamalullah dan Kamalullah. Sifat Jalalullah, sifat keagungan Allah. Karena itu jangan menyematkan suatu sifat agung kepada selain Allah.
Ada orang membanggakan seorang seakan-akan seperti Tuhan. Itu tidak boleh. Karena yang memiliki sifat keagungan itu adalah Gusti Allah. Sifat kamalullah, kamal itu sempurna. Jangan menyematkan satu sifat menempel makhluk dianggap sempurna. Makanya kalau sudah ngaji hikam, jangan mencari sempurna di dunia, tidak akan ketemu. Kesempurnaan itu bukan di sini, tapi di akhirat. Ada istilah mencari jodoh menjadi sulit karena mencari yang sempurna. Konon ada cerita, itu cerita. Ngaji hikam kan harus bisa memberi inspirasi cerita. Ada anak laki-laki ganteng, pinter, terhormat, sulit mencari jodoh karena terlalu yaitu tinggi selera, syaratnya sangat berat. Mencari wanita yang sempurna tidak akan pernah ketemu. Ini kisah nyata, hidup di zaman Nabiullah Musa. Berarti ini Bani Israel. Nah ya apa ceritanya? Ngeten. Ada orang sulit mencari jodoh karena ada satu label kalimat yang ia itu menjadi sulit. Golek wong wedok sing sempurna. Apa ini sih sempurna? Cantik, pinter, sugih, tambah apa maneh? Nek Dok Sidoarjo dulu saya diceritai guru saya itu ono dokter sugih. Tapi sugih ini bukan karena profesi dokter, dia ini dapat warisan dari orang tuanya. Ditambahnya itu berapa ratus hektar, belum sawahnya. Kalau jadi profesi dokter aja berapa? Tapi oleh Allah diuji. Saking sugihne golek bojo angel. Soalnya kriterianya itu sulit. Mencari istri yang cantik, yang pandai, yang hafal Quran, anaknya ulama. Lho iku diubek-ubek sak Sidoarjo iku. Iki nek kanggone arek ora kedarapan wis gak penting, gak penting. Ya. Ketemu iku, ketemu Bu. Sidoarjo ketemu. Wayu, pinter, hafal Quran, anaknya kiai. Dinikah kalau tidak salah cerita ini tahun 70-an, minta mas kawin uang 1 miliar. Lah uang 1 miliar tahun 70 ya banyak toh. Sekarang ya tidak banyak. Nah, ya ini beda. Yang saya ceritakan tidak begitu. Itu kan nanti gersapannya ke Al-Arif itu tadi. Arek lanang iki urip di zaman Nabi Musa. Nah, pada saat itu ia ingin punya istri yang ideal. Wah, cari bukan seperti yang mohon maaf di Sidoarjo itu. Jadi mencari wanita yang tidak ada kekurangannya. Kira-kira ada enggak? Kepanggil apa betul? Angin. Tapi betul ngoten. Dia itu kesulitan memilih. Makanya minta dinasehati. Apa nasihatnya? Dia kepingin mendapat pencerahan tausiah dari ulama. Kiainya, ulama itu ustadznya itu dengan jumlah sampai 100 orang. Ayo, daftari ustadznya Rukun Harapan ini berapa? Iki 100. Barang niati wis kuat, pokoknya aku nek wis dituturi dinasihati ulama 100, saya mengambil keputusan kawin. Wong biyen iku nek memegang ucapannya ndak bisa digeser. Akhirnya betul, setiap ketemu kiai mesti ngomong gini, ulama. Ustaz, saya tolong dinasihati. Kalau menikah dengan seorang perempuan atau wanita itu kriterianya wanita yang nanti bisa mengantarkan masuk ke surga itu seperti apa? Ah, cerita saya. Itu dihitung sampai 99. Kurang berapa? 1. Akhirnya terakhir itu udah ngomong. Ini keputusan. Kalau nanti saya ketemu yang ke 100, ucapannya yang 100 itu akan saya jalani, saya menikah.
Jadi iki wis diarani Joko rada kawak iki. Apa kawak iki? Ya rada tuwek. Tapi prinsip, bukan materi seperti yang mohon maaf tadi. Akhirnya apa? Dia mengambil keputusan, pikiran segar. Pokoknya saya keluar dari rumah menuju jalan, siapa yang saya temui pertama itu saya anggap bisa menasihati saya. Nah ini yang namanya yaitu dengan cuaca subuh. Tangi turu, tekan di rumah metu ke jalan. Mungkin bisa cerita ini rumahnya di tepi jalan. Akhirnya keluar ada orang naik kuda. Lodak. Nah orang ini anak laki-laki yang belum nikah ini kan sudah mengambil salah satu keputusan. Siapa yang ditemui itu nanti yang dimintai. Akhirnya orang naik kuda itu di stop Pak, berhenti. Siapa orang naik kuda itu? Ternyata 99 itu semuanya ulama, ustadz. Lah sing nomor 1 sih lho, dadi wong gendeng. Ingat, ngaji hikam jangan melihat casing. Orang sekarang itu menilai manusia casingnya. Ada orang bawa mobil mewah dikiranya miliknya, enggak taunya. Ada rumah megah dikiranya rumah sendiri, tiba-tiba. Makanya hikam itu ngaji jeroan. Lah kalau yang namanya casing zahir itu namanya ngaji syariat. Tapi penting, fikih itu penting itu, norma-norma, batasan-batasan. Semua penceramah di masjid ini saya ikuti, wong saya melihat di YouTube. Baik-baik semua. Ada yang ranah norma-norma kehidupan beragama, macam enggak apa-apa. Barang ketemu wong gendeng, anak ini ndak mau merubah keputusan, wis kadung janji kok. Akhirnya, lah kok uang ini pakaian apa? Wis pakaian monjo ngarep gembel-gembel, wis sobek-sobek dipakai. Rambutnya awul-awul. Stop. Mudun, ada apa? Saya kepingin bertanya sama Bapak. Wis gak pandang bagendeng banda, pokoknya keputusan itu. Akhirnya wangi ngomong ini, yang anak Jakal Kasem, Pak, saya ini mau kawin, mau nikah, tapi sulit menentukan jodoh. Tolong saya dinasehati. Wanita yang dinikahi itu, yang bisa nanti mengantarkan saya bisa mendapatkan rahmat ridhonya Allah, mengajak saya masuk surga itu cirinya seperti apa? Lah hikam itu kan nanti ada idiom namanya indikator gitu. Lah kok wong gendeng lak mung ngene. Fa'lam. Ketahuilah annal mar'atu salah satu. Wanita itu dibedakan ada 3 model. Iki gendeng tapi iso dalil ini. Baru ketarapan gak gendeng gak iso dalil. Fa'lam, ketahuilah annal mar'ah, sesungguhnya wanita itu dibedakan salah satu 3 model. Akhirnya arek iki matur ngoten niku yang naik kuda itu mutur naik kuda lagi. Lalu ia lari dikejar sama anak jejaka ini. Pak, sampean ojo naik kuda, aku sih durung paham. Sampeyan ngomongin ngono ku maksudnya apa? Mudun maneh. Tapi iki cerita ae. Saiki wis gak ono, ngene iki wis gak ono. Contoh, sampeyan mau ngomong wanita itu dibedakan ada 3. Iki sebenarnya gak ngaji hikam nih. Iki ngaji ceramah resepsi perkawinan ini. Akhirnya nopo? Akhirnya bilang gini, sampeyan bilang ada 3 itu maksudnya apa? Mudun maneh cerita. Begini, wanita itu yang akan dinikahi dipertimbangkan karena modelnya ada 3. Apa Pak 3? 1, mar'atun laka. Terus yang kedua, mar'atun alaika. Terus yang ketiga, mar'atun laka au alaika. Saiki jamaah ngaji hikam Nuri Mak takoni, kula ngomong ini sampean ngerti gak?
Ngerti mboten? Wis gak apa-apa sampeyan yo gak kawin kok. Jadi itu akhirnya diterangno. Iku apa hubungane ambek ngaji hikam? Ono hubungane kok ono. Makane kenal kiai ku barang sing gak kena didelok akhirnya dadi ngerti. Napa, Pak? Nek kon niku kawin mar'atun laka, iku nikah dengan wanita masih gadis. Oh, ngoten. Lah kalau yang kedua, mar'atun alaika, kamu nikah dengan janda, janda itu tidak punya anak. Oh, enten betul. Ono enggak rondo kate anak? Ono enggak? Tiang pundi? Wong ruket harapan, wonge teko. Lah sing nomor 3 napa? Mar'atun laka au alaika. Kawin nikah dengan janda, jandanya membawa anak. Model sampean kok serius tapi kawin Mas. Nomor 1 perawan, gadis. Nomor 2 rondo gak duwe. Nomor 3 rondo nggawa mantun ngoten sing jenenge wong gendeng iki munggah kuda lagi. Lah diuber maneh. Lho, aku tambah gak paham. Apa maksudnya bedanya? Mudun maneh. Berarti kisah ini inspirasinya mencari ilmu jangan pernah berhenti. Karena setelah ilmu itu dibaca belum tentu ngerti, betul? Akeh wong maca referensi, buka di perpustakaan tapi gak paham. Kula niku enggak ada kitab hikam, ada seorang ibu. Kalau saya itu ngajar mesti dilirik. Yang dilirik itu bukan saya, tapi kitabnya. Mantun-mantun dilihat covernya budal nang sasak ngampel, mencari kitab hikam. Baca mantun-mantun diwaca-waca dhewe, disimpul-simpulno. Akhirnya gendeng-gendeng. Ya gak paham. Wong saya baca sarannya, dia baca namanya, kalam hikmahnya, ya bingung. Makanya butuh sang pencerah, butuh guru. Nabi Muhammad itu butuh guru. Guru Muhammad itu malaikat Jibril. Loh awak dhewe gak butuh guru. Rumangsa iso belajar, apalagi ngaji jerawan ngeten sulit. Pun nggih, akhire terangno mudhun maneh. Ngene lho Nak, nek ape kawin iku bedane. Nek kon niku kawin oleh arek wedok sik gadis, cintanya 100%. Lah kon nek kawin nikah oleh rondo gak duwe anak, cintanya dibandingkan. Lah nek wis duwe anak, cintanya dibagi-bagi. Survei. Kok iso? Makane Kanjeng Nabi ku ngomong, nek iso nikah golek sing gadis. Soalnya sing gadis iku sik bodoh. Lah kok bodoh, durung tahu? Saya itu jadi apa ya, saksi nikah khutbah ini kan delok. Lho kemanten kok nek muni kok ndredeg. Kok salah berarti durung tahu? Lho kok model lancar ini? Berarti lho sampe nuduh elek panjenengan pinter. Nah, jadi contoh ini inspirasi ya. Lah kalau yang kedua cintanya dibandingkan. Ini gak ono benih hikam tapi kok dihubungno. Niku nek dolek uang wis tau rasane rumah tangga mesti bandingno ambek sing waduh si apik sing diilik iki menang gagah tok tapi gak duwe. Perbandingan itu karena ada bandingan. Nah, kalau yang ketiga cintanya dibagi. Kamu harus tahu diri, gak bisa merebut ibunya, harus juga mau dengan tuh. Ngaji kula niki insyaallah bener. Mengambil keputusan akan menerima akibat pilihan. Lah dalam masalah hidup ya begitu. Hidup itu pilihan. Ketika kita itu keliru memilih, maka akibat harus dirasakan. Kembali ke hikam.
Dari alim menjadi arif lah. Orang arif itu punya sifat. Apa sifatnya katanya kan? La yazulut tiraruhu. Ia selalu merasa butuh Allah. Kalimat ini yang dimaksud saya baca di Syarah Hikam. Butuhnya mendesak. Gak kena dialihkan yang lain. Kalau ada manusia masih butuh Tuhan dan terus merasa butuh Tuhan, tidak mau bisa dengan Tuhan, orang ini ada tanda-tanda mulai kenal Allah. Laon angin. Manusia tidak seberapa butuh dengan Tuhan. Ia merasa mampu menyelesaikan urusan hidupnya, yaitu diurus sendiri. Beda dengan ini, kita ikhtiar usaha, lalu kita pasrah. Ada kata pasrahnya itu. Lah pasrah mesti kepada Allah. Makanya kalau sudah ngaji mending no ati. Nek ono perkara kok modele angel diakal. Gak usah gawe akal. Ini bukan wilayahnya akal. Wilayah pasrah. Mun pondok pulau yang tulisan. Jadi kalau akal sudah berhenti, itu artinya Allah tidak menyuruh menggunakan instrumen akal. Wong akal itu makhluk. Lalu pasrah, contohnya Nabi Musa. Nabi Musa kan pinter. Maunya segalanya itu mesti diakal. Akhirnya akan ditegur oleh Allah gara-gara sombong. Kan dia ngomong, ya Allah masih adakah makhluk ciptaanmu yang lebih pandai dari saya? Gak kurang ajar ini. Tapi karena Nabi cepat dilusna Allah. Lah kita kan bukan Nabi. Sekadung sombong gak balik-balik. Akhirnya apa? Kalau kamu ingin tahu ada. Lalu ketemu Nabi Khidir ini. Itu lebih tinggi ilmunya daripada Nabi Musa. Tapi wilayahnya beda. Nabi Khidir masuk wilayah hakikat. Nabi Musa melok wilayah syarek. Ketemu al-barri wal bahri. Daratan dan lautan. Darat bisa dilihat indera, lautan butuh kejernihan untuk menembus batas. Makanya ada istilah menembus batas, melawan lupa. Itu orang-orang yang tidak mau berhenti karena stagnasi. Di dalam beragama ya begitu. Ada kerinduan yang tidak bisa diselesaikan dengan akal pikiran. Uang kangen Gusti Allah, itu gak kena dilebono akal. Itu namanya zakiyah, cita rasa. Aku kena kurung uang menyebut nama Allah, kenikmatan saya rasakan. Dibanding nikmat-nikmat yang terindra dilihat mata, itu paling-paling bisa bosan. Contoh, sekarang ini kita puasa, sampai nanti maghrib, imsak, menahan diri, gak mangan, gak ngombe. Koyok-koyok nafsu ini pokoknya gue nanti maghrib ketemu sembarang tak? Nyatanya hidup itu oleh Allah diberi batas. Buktinya yang diminum ya cuma segitu, yang dimakan. Apa mana wis model tuwek-tuwek gitu nih? Kenapa kok begitu? Itulah dunia. Jangan dijadikan terminal cita-cita. Maka terminal cita-cita itu jangan di sini, tapi yaumul jaza, disebut darul baqo, yaitu akhirat. Nah, orang yang makrifat kepada Allah, ia tidak mau hatinya disandarkan kepada makhluk. Makanya ia tidak pernah kesemsem dengan dunia. Ngomongin ini sih angel, tapi ini dipraktekkan jadi gampang. Contoh, saat sibuk-sibuk bekerja, terus mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sedang pertanyaannya. Panggilan Allah ini penting apa tidak? Oh, belum tentu. Kenapa kok saya belum tentu? Nyatanya dipanggil ya enggak datang. Masih lebih yaitu mementingkan urusan dunia. Ini yang saya maksud. Bahwasanya kehidupan keabadian, hati menuju ketenangan diganti dengan yaitu kehidupan yang tidak abadi, hati penuh dengan kegoncangan.
Makanya hikamnya mengatakan wala yakunu ma'a ghairillah qararuhu. Dan hatinya orang yang makrifat kepada Allah itu merasa tenang bersama Allah. Makanya dulu ada ikon politik tapi menurut saya kurang pas. Bersama kita, iki kalimat belum selesai, tidak salah. Bersama sopo. Dan bersama Allah semua masalah beres. Dan bersama setan. Makanya jangan sekedar bersama. Hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan semua urusan makhluk. Maka dikatakan di hikam seperti itu. Rasa butuh dan tenangnya hatinya orang yang makrifat bersama Allah. Bagaimana prakteknya? Di dalam salah hikam dikatakan ngeten. Jangan menduakan dia. Menduakan dia. Yang dimaksud dia itu siapa? Ini dhamir kata ganti. Jangan menduakan dia dengan selainnya. Itulah sikap orang cerdas. Mereka telah memperoleh puncak kesadaran dan kearifan hidup. Puncak kesadaran dan kearifan hidup. Ada orang itu cerdas tapi tidak arif, tidak bijak. Makanya banyak hidup itu kalau ketemu orang pandai tapi tidak bijak menjadi bahaya. Ketemu orang bodoh tidak berilmu juga bahaya. Makanya di hikam dikatakan mereka telah memperoleh puncak kesadaran dan kearifan hidup. Mereka tidak pernah mau berpaling darinya, dari Allah. Kerungu azan, sibuk apapun ditinggal karena ini masih bisa yaitu digantikan waktu. Ini contoh satu, banyak. Di bulan Ramadan dipanggil Allah, kutiba alaikumusyamu, diwajibkan kepadamu untuk puasa. Sesibuk apapun, seberat apapun, selama tidak menjadi uzur yang syar'i dibenarkan agama, ya tetap puasa. Meskipun ada rukhsah, bepergian jauh, sakit yang berat, tapi niatnya tetap kepingin bisa niki contoh orang yang tidak mau dialihkan dengan urusan makhluk. Itu orang yang ada tanda-tanda sudah mengenal. Contoh mana? Ape budana masjid ono konco teko nang omah. Bisa mungkin kejadian ini terjadi. Wah, narik sampai nang Nur Iman ono ae konco teko. Pertanyaan, teman ini ditemani, kasarannya dihormati, ditemui dulu sampai selesai terus baru ke masjid, atau diberitahu bahwa akan ke masjid, kalau sabar monggo ditunggu, atau sekalian ikut. Kan banyak. Nah, kadang-kadang ini ono godaan, tamune muni. Loh, apa nanti? Lah kepena masjid iki, aku wis biasa jamaah ndok ngene iki. Alas gak usah jamaah pisan kok. Oh ya aku mrene pisan iki. Kira-kira ketemu tamu model ini di kapan? Loh, sampean kira-kira mungkin enggak ada tamu model begini? Wis salah gak usah nang masjid po. Wis engko ae sembahyang dhewe ndok omah. Aku lho iso terburu-buru. Aku gak iso ngenteni sampean teko masjid. Jangan-jangan Nur Iman sembahyang suwi gak mari-mari. Kira-kira tamu ngeten iki ditemoni, diramut, ditinggal atau ya apa? Ditinggal ae. Wis ngene ae. Aku timbang kelangan jamaah, wani kelangan. Loh, wani kelangan? Ya kelangan awakmu. Awakmu ki sapa? Sampai nih gitu, dialihkannya kan tahu ya, loh, aku apa nama aja kok dialih. Oh itu penting ini urusan, nek kan enggak masalah ini kan enggak oleh bagian, misalnya urusannya pakai ini loh, dunia itu menggoda. Orang yang arif, orang yang sudah marifat tidak mau digoda oleh monggo. Kula ya tadi ustadz ya praktek. Ketika Allah dinomor duakan,
ketika agama disepelekan, ketika ibadah tidak dianggap penting, itu tanda-tanda orang belum kenal Allah. Sakit? Sakit? Mabut Ustaz. Kan nanti besok si ono sholat maneh. Mesti belum. Apa umur sampean sampai besok? Belum tentu. Apa rezeki sampean menjadi hilang kalau tidak ditemui teman itu? Jawabannya, rezeki tidak akan kemana. Jatah, rezeki umur itu jatah. Masih gak dijemput tetep ono. Makanya ada kalimat, rezeki tidak akan salah alamat. Tapi kalau ilmu itu harus dicari. Nek sampean gak ngaji ya gak ngerti. Kalau ndak ikut namanya kajian sopo ya ndak tahu. Paham niki? Nek wis tingkat wis dukur, ndak umeh lho diparani duwe. Gak ono ndak umah diparani ilmu, gak ono. Inilah bedanya orang yang makrifat kepada Allah dengan yang belum. Orang yang sudah makrifat, jatah hidup tidak pernah diragukan. Tetapi tujuan hidup ia selalu mencari. Nah, pelan-pelan 91 ini sudah mulai sampai niku kan wis ngaji ni balik-balik. Oh ngono ya. Berarti wong sing kenal Gusti Allah itu orang yang tidak mau menyandarkan hatinya kepada makhluk. Soalnya napa si enten yang niki Tuhannya itu separuh Gusti Allah, separuh menungso. Makanya kalau membuat keputusan pertimbangannya terlalu banyak. Kalau wa iza azamta fatawakkal ala Allah. Kau niku nek wis azam wis tekad wis bulat pasrah nang Gusti Allah. Contohnya Nabi Musa, aduh segoro, aduh mburi pasukannya Firaun. Iki nek merono mlebu segoro, nek merono mati. Jawabannya akal berhenti, yang hidup cuma satu, iman. Kenapa? Iman itu beda dengan ilmu. Beragama itu dilandasi iman, lalu dikuatkan oleh ilmu. Banyak orang itu pandai, ilmunya sudah langit, tapi tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Namanya kufur. Karena itulah maka mereka yang memburu ilmu tetapi lemah iman menjadi prahara dalam kehidupan. Mari keseimbangan. Ilmunya bertambah, imannya semakin kuat. Ibadahnya jadi mantap. Hidupnya penuh dengan hikmah, banyak manfaat. Itulah yang disebut khairun nas ahsanuhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi menungso khairun nas ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik manusia yang paling baik budi pekertinya, yang paling manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan ngaji hikam ini menginspirasi hati kita semuanya. Di bulan Ramadan yang suci ini, semoga limpahan rahmat oleh Allah diberikan kepada jamaah semuanya. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Mari istighfar diniati tobat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqli amalan makbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa anal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakuna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.